Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lohayu Widiantari dengan NIM 2117041151 dari rombel 14 nomor absen 24. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UTS Agama Hindu. Untuk soal yang pertama yaitu Tuhan dalam agama Hindu disebut sebagai Brahman atau Sang Yang Widi Wasa. Selain itu, pada dasarnya ketuhanan dalam agama Hindu percaya pada Tuhan yang Esa, tetapi sistem ketuhanannya terkoordinasi dalam konsep ketuhanan Trimurti. Tuhan adalah kebenaran, Tuhan ada di mana-mana. Jelaskan konsepsi Sagunam Brahman dan Nirgunam Brahman serta hubungannya Sang Yang Widi bersifat Vyapi Vyapaka. Konsep Sagunam Brahman adalah Tuhan dalam manifestasinya dia berwujud, memiliki aspek, atribut, dan sifat. Sedangkan Nirgunam Brahman adalah Tuhan yang tidak termanifestasikan, kosong, tidak berwujud, tidak dapat dicapai dengan akal pikiran dan panca indera. Vyapi Vyapaka adalah keberadaan Tuhan yang selalu ada di mana-mana, bersifat ringan dan halus, yang dalam sifat keagungan astadalanya, beliau juga dapat merubah dirinya menjadi sekecil-kecilnya sehingga dapat meliputi atau meresapi semuanya, yang dalam Bhagavad Gita disebutkan ibarat bunga teratai di dalam air yang tidak basah olehnya. Sehingga hubungannya adalah Tuhan atau Ide Sang Yang Widi Wasa dalam manifestasinya berada di mana-mana. Untuk soal yang kedua yaitu contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran menurut konsepsi Trikaya Parisuddha. Yang pertama, manacika. Setiap tindakan pasti saja berawal dari pikiran kita. Oleh sebab itu, maka kita harus berpikir yang baik, tidak berpikir yang buruk dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, wacika. Setiap orang pasti menginginkan perkataan yang jujur dan baik. Walaupun kita harus berkata jujur tapi menyakitkan perasaan orang lain, tetapi perkataan yang jujur itu cuma menyakitkan sesaat saja. Oleh sebab itu, dalam kehidupan sehari-hari kita dapat berkata jujur dan berkata dengan sopan. Yang ketiga, kaika. Suatu tindakan atau perbuatan yang kita jalankan baik maupun buruk dalam kehidupan sehari-hari. Soal ketiga yaitu dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang akan membawa ketenangan pikiran. Jelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Karena menurut ilmu psikologi, hal ini dapat mempengaruhi alam bawah sadar kita menjadi lebih positif. Soal keempat yaitu berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut. Karena ia akan menjadi semakin basi, engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat. Namun, engkau tidak dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Contoh pengalaman hidup yang saya alami adalah ketika saya pernah melakukan hal yang merugikan terhadap teman sendiri, contohnya memberi jawaban yang tidak benar, lalu cepat atau lambat di kemudian hari saya juga mendapatkan hasil perbuatan atau karma, yaitu saya juga mendapatkan jawaban yang tidak benar dan terdapat lebih banyak kesalahan. Soal selanjutnya yaitu sebelum meditasi cucilah muka, tangan, serta kaki atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan menjadi segar. Duduklah dengan memakai alasan dari kain, tikar atau selimut, posisi punggung tegak lurus dan kaki diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik, setelah itu ucapkan mantra. Jelaskan masing-masing tahap berikut. Yang pertama, asana, yaitu sikap duduk yang menyenangkan, teratur, dan disiplin. Yang kedua, pranayama, yaitu mengatur pernapasan sehingga menjadi sempurna melalui 3 jalan, yaitu puraka atau menarik napas, kumbhaka atau menahan napas, dan recaka mengeluarkan napas. Yang ketiga, prasyara, yaitu mengontrol dan mengendalikan indera dari ikatan objeknya.
Yang keempat, dharana, yaitu menyatukan pikiran dengan sasaran yang diinginkan. Yang kelima, dhyana, yaitu memutuskan pikiran yang tenang dan tidak tergoyahkan pada suatu objek. Dan yang terakhir, samadhi, yaitu penyatuan atman atau sang dirasta jati dengan Brahman. Untuk soal selanjutnya yaitu yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk pemeluk agama Hindu, karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan napas. Jelaskan mengapa yoga asana penting untuk meditasi. Sebelum itu, asana adalah postur tubuh awalnya dan masih merupakan istilah umum untuk pose meditasi duduk, dan kemudian diperluas dalam hatha yoga dan yoga modern sebagai latihan untuk semua jenis pose atau posisi berbaring, berdiri, terbalik, memutar, dan menyeimbangkan pose. Dalam meditasi yoga asana sangat penting karena asana dapat melatih keseimbangan, kelunturan, konsentrasi, dan kekuatan tubuh. Untuk soal selanjutnya yaitu jelaskan hubungan antara yoga surya namaskar dan kesa pranayama. Berikan contoh pranayama yang cocok untuk asana tersebut, tan badan, tan pikiran, dan gambarkan rangkaian yoga surya namaskar yang Anda ketahui dan apa maknanya. Yang pertama pranamasana, yang kedua uttanamasana, yang ketiga padasana, yang keempat aswasansyalansana, yang kelima dandasana, yang keenam astanga namaskar, yang ketujuh bhujangasana, yang ke-8 adho mukha savanasana, dan yang terakhir parwatasana. Untuk soal selanjutnya yaitu berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran. Yang pertama, selalu berkata jujur. Yang kedua, senantiasa berpikir positif. Yang ketiga, selalu melakukan hal yang baik. Yang keempat, membantu pekerjaan orang tua dengan ikhlas. Soal selanjutnya yaitu berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Contoh pengalaman hidup yang saya alami adalah ketika saya akan mengikuti ujian sekolah. Tentu saja saya menyiapkan semuanya dengan belajar dengan tekun agar bisa menjawab soal ujian dengan baik. Kemudian hasil dengan belajar bersungguh-sungguh, maka saya mendapatkan nilai yang sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan saya, nilai yang baik dan cukup memuaskan sesuai dengan hukum karma yang berlaku. Apabila kita melakukan perbuatan baik, maka kita akan mendapatkan karma baik pula. Untuk soal yang terakhir yaitu yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk pemeluk agama Hindu, karena sebenarnya yang dilakukan pada setiap kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan napas. Jelaskan mengapa yoga asana penting untuk meditasi. Asana adalah postur tubuh awalnya dan masih merupakan istilah umum untuk pose meditasi duduk, dan kemudian diperluas dalam hatha yoga dan yoga modern sebagai latihan untuk semua jenis pose atau posisi berbaring, berdiri, terbalik, memutar, dan menyeimbangkan pose. Dalam meditasi yoga sangat penting karena asana dapat melatih keseimbangan, kelenturan, konsentrasi, dan kekuatan tubuh. Sekian dari presentasi jawaban UTS Agama Hindu saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.